Keputusan Partai Golkar mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, dalam kontestasi Pilkada Banten dinilai tepat. Aktivis Banten Denny Iskandar menilai masa kepemimpinan Airin sebagai wali kota selama 2 periode berhasil membawa banyak perubahan di Tangerang Selatan. Denny mengungkapkan selama 2 periode kepemimpinan Airin sebagai wali kota, infrastruktur di Tangerang Selatan semakin berkembang. Yang paling terasa dan banyak menuai apresiasi yakni pembangunan jalan kota dan jalan lingkungan. Denny menyebut cukup membuat sedih orang Banten membaca berita nasional tentang betapa buruknya infrastruktur di Banten Selatan sehingga orang sakit harus ditandu beberapa kilometer untuk sampai ke puskesmas. Ada juga berita berseri tentang jembatan yang hancur sehingga anak sekolah harus menyeberang dengan penuh resiko. Belum lagi fasilitas yang ada tapi rusak karena bencana banjir dan seterusnya. Karenanya, Denny berharap Airin menjadikan soal pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, terutama di kawasan selatan Banten. Menurutnya, masyarakat Banten Selatan tidak akan ragu memilih Airin jika penataan kawasan Bansel jadi prioritas. Airin Rahmidiani adalah wali kota Tangerang Selatan pertama yang dipilih melalui pilkada. Sejak berdirinya kota Tangerang Selatan tahun 2008, keberhasilan Airin memimpin kota Tangsel diakui banyak pihak. Variabel pertama yang dilihat dari keberhasilannya adalah indeks pembangunan manusia yang tinggi. IPM adalah indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non-fisik suatu daerah. Terjadi peningkatan IPM selama kepemimpinan Airin berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu di angka 76,99 tahun 2011 menjadi 81,36 di tahun 2020. Kedua, pembangunan infrastruktur. Keberhasilan Airin dapat dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur dasar warga seperti jalan serta trotoar. Airin juga berhasil membangun beberapa rumah sakit umum daerah atau RSUD, gedung pelayanan publik, gedung inovasi center, gedung arsip, perpustakaan daerah, stadion mini, serta community center. Ketiga, pendapatan asli daerah atau PAD. Di bawah kepemimpinan Airin, PAD Kota Tangerang Selatan mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar 420.663 miliar, di tahun 2013 menjadi 728.965 miliar, dan tahun 2020 sebesar 3,8 triliun.